Bapak Ibu yang saya muliakan, tak perlu kenalan. Masih ada yang masih kenal dengan saya? Udah lupa, Bu? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nama saya terpampang Ahmad Marga Siregar Titel SPDI. Bapak wong Jawa Batak wis Siregar kok ngomong wong Batak wong Jawa. Kok iso ngomong Jawa, Pak? Mamaku Jawa. Bapakku Siregar. Bojoku Jawa. Amben dino ngomong Jawa. Mangan masakane wong Jawa. Terakhir kitut rai pun mirip wong sakarepmu. Hari ini kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pikir kita sepakat nggak perlu berdebat, walaupun ada tangga sebelah mengatakan peringatan Maulid hukumnya haram karena bid'ah dolalah finnar. Orang yang memperingati Maulid mulai dari ketua panitia, anggota, jamaah wirid, semua dolalah masuk neraka, apalagi ustadznya. Diserahin rokok kabeh iki. Ya Bu ya, kalau menurut paham mereka itu paham mereka, karena mereka nggak paham. Kita peringatin kelahiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah karena bentuk kecintaan kita kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu. Kalau bukan karena sayang, kalau bukan karena cinta, nggak mungkin kita keluar biaya, buang-buang waktu, betul? Iki biayane iki ternyata bukan nyelang iki, nyewa iki. Sound system iki nek nyelang lah nek dikei karo kang sound system. Prek. Jelas bayarannya iki. Apa nih ustadz? Kok guyu Bu? Maksudnya kan jelas ngatur waktune kapan. Nek enggak jelas ngaturnya kan enggak teko aku rene. Ngopo aku teko enggak diundang? Bapak Ibu yang saya muliakan, bentuk kecintaan kita. Kalau bukan ibu karena sayang, mana mungkin kita memperingati Maulid, betul? Kalau bukan memang karena cinta, mana mungkin Ustadz hadir di hadapanmu, betul? Bu, tak kayak roh Bu ya. Di waktu yang sama di kantor gubernur sebenarnya ada acara. Saya milih hadir kemari karena sayang cinta sama ibu, menghargai undangan ibu. Walaupun gak ini tepuk tangan lo heran deg-deg kali ya, gak ini yang menghargai. Ibu jangan tepuk tangan dulu. Saya nggak hadir di kantor gubernur bukan karena saya memang nggak diundang. Boleh duduk Bu ya. Aku mau pergi ngisi ceramah nang daerah di Mumbungi. Kasihkan balik sampai omah hampir jam 2:30. Ada gak ngantuk-ngantuk Siti lah, lemes-lemes Siti. Syukur Mumbungi wong omah nggak jaluk jatah. Nah ini jaluk lemes. Hari ini bagus betul ini tema kita. Spirit Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menebar empati, perkuat silaturahmi. Bu, Ibu tahu lembu? Ngerti? Lembu itu yang mahal apanya? Dagingnya. Semakin gemuk semakin mahal. Karena nilai lembu itu di dagingnya, betul? Ibu tahu burung perkutut nilainya itu di mana? Di daging atau di mana? Di suara. Burung perkutut mungkin kok ditimbang nggak nyampe setengah kilo, dibandingkan lembu yang ratusan kilo. Bisa jauh lebih mahal nilai burung perkutut ketimbang lembu. Jelas Bu? Pertanyaannya, manusia itu nilainya di mana? Bu, di manakah nilai manusia itu? Akhlaknya.
Maka kita pendekkan aja kaji kita. Kalau di cerita soal maulid, tadi ibu-ibu marhaban udah cerita maulid. Bu, saya salut nengok ibu-ibu marhaban tadi. Sampai tercekek-cekek suaranya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ikhlas. Ya Bu, ya ikhlas kan Bu? Nggak dibayar kan Bu? Ikhlas kan Bu? Ikhlas. Tapi ojo rapat daun tunai ikhlas. Nek setiap tampil ikhlas, kapan iso ganti seragam Ustaz? Bapak Ibu yang saya muliakan, tadi sudah dibacakan tentang sejarah maulid. Cuma membacakannya kan pakai bahasa Arab. Kalau mau tahu artinya cari sendiri, nggak sempat aku terjemahkannya Bu. Kita ambil yang inti-intinya saja. Kita sepakat Bapak Ibu yang muliakan, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia, bukan sekedar manusia, tapi makhluk ciptaan Allah yang paling mulia di permukaan alam jagat raya ini. Bahkan ada ulama yang menulis, yang menjelaskan, kalau bukan karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya dunia ini pun tidak Allah ciptakan. Kalau bukan karena keagungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya dunia ini pun tidak Allah ciptakan. Begitulah kemuliaan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita belajar sedikit. Kalau tentang maulid udah beres lah itu, karena maulid itu bercerita tentang kelahiran. Siapa yang dilahirkan, di mana dilahirkan, kapan dilahirkan. Sepakat Bu ya? Ini nggak lama-lama itu. 12 Rabiul Awal jatuh pada hari Isnin, Nabi Muhammad dilahirkannya. 12 Rabiul Awal jatuh pada hari Isnin, Nabi Muhammad dilahirkannya. 571 Masehi di kota Mekah pada tahun Fil. Selesai maulid. Cuma kenapa kita setiap tahun memperingatinya? Agar kita setiap tahun mendapatkan peringatan. Peringatan apa? Peringatan tentang risalah yang dibawa oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita belajar tentang sejarah beliau. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kurun waktu 23 tahun sejak beliau diangkat menjadi nabi dan rasul, berhasil mengembangkan syariat agama, berhasil mengembangkan Islam mulai dari 14 abad yang lalu sampai hari ini. Islam terus berkembang ke seluruh penjuru alam. Betul Bu? Bu, Islam itu lahir di mana Bu? Di Mekah. Di mana Bu? Kok sampai ke desa Simpang Harapan? Kok sampai ke kecamatan Tambusai Utara? Sampai ke Rokan Hulu? Dan hari ini di Indonesia, mayoritas penduduk Indonesia itu lebih banyak lagi jumlahnya, pengadutnya adalah yang beragama Islam. Bahkan catatan dunia, di dunia ini jumlah umat Islam terbesar itu adanya di Indonesia. Kalau cerita kuantitas, Indonesia Islamnya juara 1. Tapi tunggu dulu, cerita kualitas belum tentu. Maka dengan kita memperingati maulid ini, kita mau menambah kualitas kita sebagai umat Islam. Dengan sering-seringnya kita diperingati, maksudnya sering-sering diingatkan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wal 'asr
innal insana lafi husn illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia kerugian, melainkan yang beriman dan yang beramal soleh. Betul bu? Betul bu? Apa salah satu manusia membuat tidak rugi? Menurut ayat ini semua manusia rugi, Pak. Bu, ibu, ibu manusia bukan? Manusia rugi. Semua manusia rugi, dan ruginya dalam kondisi rugi yang sangat besar sekali. Tapi ada orang yang tidak rugi, kata Allah, illal ladina. Yang pertama amanu, yang kedua wa amilus solihat, kemudian apa lagi? Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabri. Saling ingat mengingatkan. Maka dengan peringatan Maulid kita diingatkan agar kita benar-benar menjadi umat Rasul Muhammad sallallahu alaihi. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita sepakat bahwasanya kehidupan dunia enggak kekal abadi. Ada kehidupan di alam akhirat yang lebih kekal. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih utama, Bu. Suatu ketika Rasulullah SAW ditanya, wahai Rasul, bagaimanakah perbandingan antara dunia dan akhirat? Rasulullah SAW memasukkan tangannya, jarinya ke gelas yang berisi air, kemudian diangkat, Bu, jari tadi, maka neteslah satu tetes air, Pak, dari tangannya yang air yang lengket ke jarinya tadi, netes tes masuk ke dalam gelas lagi. Rasul menyampaikan, tahukah kamu apa yang menetes tadi? Tahu ya Rasul, air satu tetes. Perbandingan dunia dan akhirat, yang satu tetes itu adalah dunia, sedangkan akhirat itu adalah lautan samudera. Bukan yang di gelas tadi, Bu. Jelas? Yang satu tetes itu, itulah dunia, sedangkan yang akhirat adalah ibarat samudera. Tapi makanya Allah mengatakan manusia itu rugi, habis waktunya pergi pagi pulang petang, banting tulang peras tenaga hanya untuk memperebutkan dunia yang setetes tadi. Maka kita sering, Pak, diingatkan. Bu, mau nggak diingatkan, Bu? Bu, mau nggak diingatkan? Marah nggak diingatkan? Yakin? Percaya? Tersinggung nggak? Awas gue naik marah gue ya. Wes, siap-siap aja lah. Bapak Ibu yang saya muliakan, 23 tahun, 13 tahun Rasul di Mekah, 10 tahun periode Madinah. Beliau pun wafat, meninggalkan generasi-generasi hebat sekelas Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, serta sahabat-sahabat hebat yang lainnya. Sehingga sampai hari ini, walaupun Rasul sudah wafat 14 abad yang lalu, ajarannya masih dipelajari orang dan ajarannya masih kita amalkan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mengamalkan ajaran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, ada satu doa yang diajarkan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doanya Pak Ustadz, itu kita hafal itu, Bu, doanya. Setiap hari kita baca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lagi, Bu, semangat. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, beri kami di dunia kebaikan, di akhirat juga kebaikan, dan selamatkan kami dari azab api neraka. Kurung limo sing jawab. Ini namanya Bu doa sapu jagat. Ini menjadi sebuah ketentuan ketika kita tawaf. Dari rukun Yamani sampai ke Hajar Aswad, ini doanya dibaca terus. Bagi yang sudah haji ataupun sudah pernah umroh. Ada nggak ibu-ibu, bapak-bapak sudah umroh? Alhamdulillah. Ada yang belum? Kita doakan mudah-mudahan yang pernah umroh berangkat umroh lagi. Amin. Mudah-mudahan yang menjawab amin akan diberangkatkan, walaupun dia belum berangkat akan berangkat. Amin. Mudah-mudahan yang kuat jawabnya amin. Mudah-mudahan Allah lunasi utangnya. Amin. Kok lebih keras masalah utang nih? Piatek mangkat nek kagian utang. Ya Allah ya Rabbi. Bu, rindu enggak dengan Ka'bah? Rindu enggak dengan Masjidil Haram? Rindu enggak dengan Masjid Nabawi? Rindu, pengen, mau. Bu, yang berangkat ke sana bukan cuma jalan-jalan religi, itu undangan Allah. Siapa saja yang Allah undang dengan cara Allah berangkat, jangan anggar kaya, jangan anggar duit. Banyak orang yang duitnya berlipat-lipat tapi belum bisa berangkat. Alhamdulillah Ahmad Siregar, alhamdulillah niatnya kuat walaupun duitnya nggak ada, nggak banyak, eneng sih eneng, tapi nggak cukup lah. Sekarang 30 jutaan sekarang Bu. Saya pengen kali ya Allah, pulau mana di Indonesia yang sebelum saya pijak ya Allah. Sumatera sudahlah memang kampung kelahiran, Jawa sudah saya telusuri dari Banten sampai Madura, Kalimantan sudah, Sulawesi sudah, sedikit lagi ya Allah. Papua belum, hampir kemarin kena Covid nggak jadi berangkat ke Papua. Tapi saya pengen ya Allah menginjakkan kaki ke Masjidil Haram, tapi duitnya tekondi. Oh, tak amalkan Bu, baca surah Yasin setiap hari. Belum berangkat juga saya amalkan baca suratul Waqiah. Belum berangkat juga tambah dengan surah Ar-Rahman. Belum juga tambah dengan surah As-Sajadah. Belum juga tambah surah Al-Muluk. Belum berangkat juga lali saya Bu, ternyata belum saya tambahi surat tanah, surat rumah sama surat mobil. Insya Allah Bu, kalau Ibu tambah surat tanah, insya Allah segera berangkat. Tapi saya Bu nggak pakai surat tanah, nggak pakai surat mobil, nggak pakai surat rumah. Alhamdulillah kemarin baru seminggu yang lalu saya pulang dari Makkah. Alhamdulillah. Gimana caranya Pak Ustadz? Gratis Pak Kades. Kenapa? Yang undang Allah. Saya bilang, ya Allah, saya pengen ke Mekah, tapi biaya besar. Ya Allah, saya belum mampu. Ya Allah, kenapa? Anak santri saya belum mapan tempat belajarnya. Fasilitas saya belum mapan, rasanya nggak enak kalau saya berangkat pakai uang pribadi, harus mengorbankan ini, mengorbankan pondok. Ya Allah, tapi saya pengen ya Allah, saya pengen caramu ya Allah. Diundang Pak secara gratis Pak. Mau nggak Bu gratis? Mau nggak gratis? Murahan kali ya. Maunya gratis saja. Aku silap iki Pak Kades, Ustaz pun gratis juga iki Pak Kades. Apa ibu yang saya muliakan? Bu, Bu, maka ada doa diajarkan bagaimana di dunia kita sukses, akhirat sukses. Kalau pun yang koncoku nang Medan, sholat jamaah karo bojone nang omah, bar sholat doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Bar salat noleh memburi disalami bojone itu. Mbok prek. Omongi bojone pula iku. Maksudmu apa, Dik? Oh, njaluk salaman kok malah prek. Maksudnya kakak ngopo? Maksudnya piye? Ya maksudmu apa? Wong tak jaluk salaman kok malah tekon, maksudmu apa? Kakang iku mau doa kok asih hasanah wae.
enggak lali kon dene. Rupane Hasanah iku mantan cewek bojone biyen. Sensitif. Maksudnya njaluk ganti doane Bu. Jenenge painem. Rabbana atina fid dunya painem wa fil akhirati painem. Wong bojone pauk enggak pernah nyantri mana ngerti. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang saya muliakan, Bu, pengen sukses? Pengen sukses? Ada orang di dunia kelihatannya sukses, kaya raya, pejabat luar biasa, di akhirat bangkrut bahkan hina. Siapa itu? Fir'aun. Siapa itu? Qarun. Kurang sukses apa dia? Ya Bu? Ada orang yang di dunia bahkan mohon maaf statusnya nggak jelas, seorang hamba, raine elek, kulitnya ireng. Ibu pernah nengok pantat prio? Ireng nggak? Podo karo seorang sahabat yang belum meninggal sudah dipastikan masuk surga. Siapa itu? Bilal bin Rabah. Statusnya seorang budak, hartanya nggak ada, statusnya pun masih seorang budak, jangankan punya harta. Tapi belum lagi meninggal dipastikan Pak oleh Nabi dia masuk ke dalam surga. Ibu pejabat tidak, kaya tidak, udah pasti nggak masuk surga Bu? Bu, udah pasti belum masuk surga? Belum. Mau nggak? Mau? Yakin? Yang mau masuk surga angkat tangan, katakan saya. Wong piro sih belum surga? Ibu kenal, pernah dengar cerita Nabi Adam? Pernah dengar? Nabi Adam Pak, pernah dengar Pak ya? Nabi Adam itu sekali saja berbuat dosa, satu dosanya hanya gara-gara melanggar larangan Allah, makan buah khuldi yang tadi di sorga Allah keluarkan, Allah campakkan keluar dari sorga gara-gara satu dosa. Ibu-ibu simpang harapan dosane sak embuh-embuh kok pede kali masuk surga. Bu, mau masuk surga? Mau? Dengerin. Udah tadi Bu, ambil aja. Apa yang membuat Rasulullah SAW itu Bu di dunia dia sukses? Apa tolak ukur kesuksesan Bu Pak? Orang sukses itu yang pertama panjang umur. Maksud panjang umur Pak Ustadz bukan berarti lama hidup, tapi panjang umur itu Bu, dia itu walaupun sudah mati tetap dikenang orang, tetap dipandang orang. Kalau dia ada membuat orang gembira, dia tak ada membuat orang rindu, itu berarti panjang umur. Kalau dia hadir di pengajian, jadi bahan perbincangan. Kok kayak Pak Kades ya? Alhamdulillah ya Allah ya Tuhanku. Aku pengen ngobrol Pak Kades. Ini nggak teko. Ngendi lah Pak Kades saya digolein. Itu berarti Pak Kades panjang umur. Tapi kalau sudah katanya datang Pak Kades, aduh teko pula wong lain. Wis aja pikir Pak Kades ya. Ngono ning acara Pak Kades gak teko. Alhamdulillah enggak eneng Pak Kades. Nek Pak Kades teko mending aku sing Bali yang pula iku. Ini udah bahaya nih Pak Kades ini. Itu Kades sana Pak, enggak Kades ini. Kades ini kan datang. Ya Bu. Dengar kabar, kru kabar wah apa? Pak Kades meninggal. Kades endi? Kades simpang harapan. Innalillahi. Kowe nek ngomong aja sak karepmu ya, tak tepuk sisan kok cocotmu iku kok enak ngomong ae. Wong wingi-awan kok bareng ora aku kok nang pengajian maulid kok ngomong ninggal, mau bengi ninggane. Lah kok ninggal ketiban brondolan. La ilaha illallah. Misal Pak Kades, gua pikir ngomong ini terus langsung ninggal. Enggak enak. Contoh. Ya nek ninggal diasinke. Ya Allah, padahal Pak Kades wonge api, eneng acara pengajian teko, eneng wong pesta yo teko, eneng acara hajatan opo teko, wong kenduri teko, wong sakit yo teko. Alhamdulillah luar biasa. Semenjak nenek Pak Kades aman, wong kampung iki damai, alhamdulillah. Eneng sing cekcok didamekke, eneng kaya acara enggak mumut panitia. Asal kita kan ngomong Pak Kades wis nggak usah tekon dhisik engko ping mburi piro ki kurangnya aku sing namboki iku Kades ya Pak.
Apa nggak seneng ngono Ibu panitia ya? Ya Bu, kira-kira acara yang dino iki Bu cukup apa kurang Bu? Nek kurang Pak Kades, ya tanggung jawab. Ya kan? Alhamdulillah. Ya Pak Kades, ya Bu. Kan enak. Orang merasa kehilangan. Kurang kabar wah apa Pak Iman ninggal, alhamdulillah aman lembu. Capek Bu. Berarti dia nggak panjang umur. Rasul 14 abad yang lalu wafat sampai hari ini nggak bosan-bosan orang menyebut namanya. Bahkan mohon maaf Bu, di Masjid Nabawi itu di Madinah ada di situ makam Rasul. Ada tempat mustajab namanya Raudhah. Bu, jangankan kita melihat Nabi, melihat makamnya saja kalau dia nggak nangis Pak, berarti betul-betul nggak cinta sama Nabi. Saya pikir saya orang yang termasuk orang yang agak payah nangis, tapi sampai sana Bu, begitu nengok makam Rasul bergetar batin kita, nggak sanggup nggak nangis. Betapa rindunya kita ya Rasulullah. Kenapa? Itulah ciri orang yang panjang. Oh, mau panjang umur Bu, mau panjang umur. Kalau mau panjang umur, rumus yang pertama ini dia, menebar empati. Empati itu artinya apa Bu? Bu, empati itu artinya apa? Harus tak tanya dulu pembawa acara ini empati artinya apa? Panitia pun nggak ngerti, piye coba yang mumet lah. Bu, empati itu apa Bu? Peduli. Bu, ada dulu seorang ahli syair di Sumatera Utara namanya Bapak Haji Ahmad Baqi. Karena dia sudah meninggal, saya lanjutkan syairnya. Ahmad Siregar. Bila diri ingin dikenang, semailah benih di tengah sawah, bawalah ilmu padi di ladang, tambah berisi runduk ke bawah. Pernah dengar kalimat itu Bu? Ibu-ibu yang merhaban pernah dengar lagunya? Bila diri ingin terpandang, jauhi kata tinggi melambung, jauhi sifat ayam di kandang, betelur satu ribut rambung. Aneh nggak mau model ayam? Nangkinin wong model ayam pakai dijagongi nggak percaya. Terus tak teko nang ujung batu ini. Regane memang agak larang sithik Bu. Yang model-model yuk nggak iso nuku lah. La ilaha illallah. Rupane regane piro yuk? Regane ya 25 juta. Iku cash, kredit lain meneh. Tergantung pirang tahun. Ya wong-wong kakek kami iki sing tuku iku aku ya nggak gelem aku tuku kredit cash. Wis tuku yuk, ya urung. Bisa tekon ae. Nanti yuk nang ujung batu. Wis tuku yuk, ya urung. Kapan yuk? Ya engko nek panen. Panen apa yuk? Sawit. Sawit sing ndi? Iku nang kono sing ladang nang kono sing baru tukai. Wis panen yuk, ya urung. Umur sawite baru 3 bulan, batuk mulicin. Wong bojone sik baru nandur sawit wis kemelet ngomong masalah kursi, sofa. Ini enggak wong sing model ngene iki. Apa meneh wis entuk tuku gelang baru. Sitik-sitik gatal rambutnya. Men supaya muni pamer. Jauhi sifat mengaku pandai, angku dan congkak
busungkan dada, Apa tuh contoh? ingat petua penyu di pantai, telurnya beratus namun tak bangga. Ingat petua penyu di pantai, telur beratus namun tak bangga. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perbendaharaan alam ini ada sama Rasul. Seluruh alam ini menurut riwayat tunduk kepada Nabi. Tunduk kepada Nabi. Bebatuan yang dia lalui bersolawat kepada baginda Rasul. Gunung saja yang dilewati tunduk kepada Rasul. Pohon korma yang dilewati tunduk kepada Rasul. Siap menunggu perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika beliau punya putri bernama Fatimah Zahra. Fatimah Zahra ini menikah dengan sahabatnya bernama Ali bin Abi Thalib. Ya Bu, Fatimah Zahra curhat sama ayahnya. Ayah, apa? Carikan apa, bilang sama Ali ya, pembantu di rumah ini ya. Untuk apa? Capek ya. Mulai pagi sampai sore sampai malam ngurusin dapur, sumur, kasur. Dapur, sumur, kasur. Pinomat lah masalah dapur sama sumur ini ada yang bantu. Kalau kasur kan nggak mungkin nyari bantuan yang lain. Katanya pula, kira-kira mana lo beri uang kene kan? Untuk apa aku jadi membantu? Ya masalah dapur kan masalah masak. Capek ya tanganku yang lembut. Anak Rasul kok megang ulenan untuk guling bumbu ini kan rasanya nggak pantas. Kira-kira mana lo ya? Oh itu maksudnya. Itu yang jadi masalah. Maka dibilang sama si batu, wahai batu, dengan izin Allah aku perintahkan kau, tolong kau bantu anakku Fatimah Zahra untuk menggiling bumbu. Apa yang dia minta, bumbu apa giling. Yang selama ini menggiling bumbu pakai tangan lek ini, sekarang Fatimah nggak perlu senggol itu batu itu Bu, taat kepada Rasul, diperintah untuk menggiling, gerak sendiri Bu. Apa kata si batu? Ya Rasul, jangankan kau suruh giling bumbu hanya untuk satu rumah milik Fatimah Zahra, kau perintahkan untuk menggiling bumbu seluruh Jazirah Arabiyah. Aku siap Rasul, asal engkau yang memerintahkan. Aku pasti yakin dan percaya ada hikmah di balik itu, dan aku yakin orang yang taat kepada perintahmu Rasul pasti akan kau bawa nanti ke dalam surga. Apalagi Allah mengatakan bahan bakar neraka itu adalah manusia dan batu. Aku nggak mau ya Rasul jadi bahan api neraka. Neraka itu panas ya Rasul. Dengan aku taat kepadamu, menjalankan perintahmu, dipastikan aku termasuk batu yang selamat daripada bahan azab api neraka. Jelas Bu? Jelas Bu? Mau masuk surga? Mau masuk surga? Taati perintah Rasul. Batu saja Bu patuh sama Rasul. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Fatimah, kau dengar tadi batu ngomong, qadarullah. Fatimah dengar, seandainya kau perintahkan untuk menggiling seluruh bumbu, jangankan cuma di rumah ini, dia akan bersedia. Air akan datang mencuci pakaian yang ada di rumah ini kalau kau perintahkan. Tapi wahai Fatimah, kalau ternyata yang mengerjakan itu orang lain bukan kau untuk suamimu, lalu apalagi nilaimu di hadapan Allah terhadap suamimu? Maka ibu-ibu, mohon maaf Bu, nikah itu ibadah yang paling lama. Sholat paling 5 menit walaupun berulang-ulang, betul? Paling lama 10 menit. Sholat isya 4 rakaat. Kalau sholat subuh 2 rakaat paling 5 menit udah putus. Tapi ibadah yang paling lama Bu, apa Bu? Nikah. Itu ibadah yang paling lama. Maka ketika kita sudah menikah, artinya ibu dalam ruang lingkup ibadah. Maksudnya Ustadz, apa yang ibu lakukan, apa yang bapak lakukan dalam rumah tangga itu semua bernilai ibadah. Sepanjang
yang dilakukan sesuai dengan tuntunan syariat. Suami pulang ceramah, suami pulang dakwah, suami pulang kerja, sampai di rumah misalnya ibu siapkan saja air minum segelas. Bu, air minum ini misal Bu ya. Ini misal, ini adalah air minum yang disiapkan oleh istriku. Ini misal disiapkan, dia tahu saya pulang dari luar. Bang, ini bang ada aqua, minumlah bang, siapa tahu kau haus. Ya namanya istri yang ngasih, ya aku terima. Coba dulu Bu ya. Silakan Pak. Tahu ibu balasannya apa? Bu, tahu balasannya apa? Tidak ada balasan yang lebih baik bagi seorang istri menyiapkan minum walaupun air putih kepada suaminya, kecuali nanti dia akan mengambil air di Telaga Kausar. Telaga Kausar itu tempatnya di sorga. Artinya kalau ibu bisa ngambil air di Telaga Kausar, berarti ibu masuk Penak nggak itu? Bahkan dalam sebuah riwayat saya pernah membaca, seandainya ditakdirkan seorang suami soleh, punya istri soleha, sama-sama ini taat kepada Allah, 500 tahun sebelum suaminya masuk sorga, ibu sebagai istri sudah duluan menjadi ratu bidadari. Mau nggak Bu? Mau nggak Bu? Mau nggak? Yang jawabnya pun lemah sekali. Bapak Ibu yang saya muliakan, maka tebar ini empati. Bagaimana caranya Ustadz? Kita harus ada sifat kepedulian kepada orang lain. Ini disebut dengan akhlak. Jelas Bu? Maka Rasulullah SAW mengatakan, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Manusia itu mulia karena akhlaknya. Maka Rasulullah hadir tidak untuk membuat orang pintar, tidak ngajarin bagaimana supaya kaya, tapi Rasul hadir mengajarkan agar setiap siapapun kita, baik miskin maupun kaya, dia harus punya akhlak. Betul? Bu, sekarang kita bahas akhlak itu, akhlak kepada siapa? Kita bagi dulu Bu, yuk ngaji sedikit. Akhlak itu terbagi dua. Yang pertama akhlak kepada sang Khalik, yang kedua akhlak kepada makhluk. Akhlak kepada Khalik yaitu kepada sang pencipta, dan akhlak kepada seluruh makhluk yang Allah ciptakan. Pak, salah satu kunci sukses kita mesti berakhlak kepada sang Khalik. Sudahkah kita berakhlak kepada Tuhan kita? Rasul 13 tahun menanamkan akhlak manusia, bagaimana agar betul-betul benar akhlaknya kepada Tuhannya. Orang Arab kenal kepada Tuhan bernama Allah, tapi cara dia menyembah Tuhannya bukan dengan cara yang benar, maka dia jadikan berhala, dijadikan patung, dia jadikan Manan, Hubal, Lata, Uzza, menggantikan Allah sebagai Tuhan. Bu, Pak, maka ini akhlak yang tidak benar. Inilah fungsi Rasul turun, mereformasi pemikiran manusia agar akhlaknya kepada Allah benar, menyembahnya bagus, taatnya bagus, tapi cara untuk menyembah, cara untuk taat ini yang perlu diajarkan. Bu, Pak, taat nggak sama Allah? Pak Kades mau tanya. Pak Kades izin buat barang contoh siang ini. Kalau nanti malam Bapak Sukiman selaku Bupati Rokan Hulu jam 12 malam nelepon Bapak, nyuruh datang ke kantor Bupati, kira-kira Pak Kades teko opora? Bingung jawab, enggak piye, jangankan jam 12 saya, jam 1 jam 2 turu sik nyenyak-nyenyak
wis melebu kamar, kunci pintu, pateni lampu, melebu selambu, wis gak tak terus kemana lah. Tiba-tiba ngono atik wirid ditelepon bupati. Pak Kades, siap Pak Bupati. Di mana posisi? Di rumah Pak Bupati. Saya sekarang di rumah juga ini, di rumah dinas Pasir Pangarayan. Ada proyek yang mesti ditandatangani Pak Kades malam hari ini. Kalau Pak Kades tidak mau, maka akan kita alihkan kepada kepala desa yang lain. Proyeknya 5 miliar buat desa Simpang Harapan. Kira-kira Pak Kades mau roba? Oh, 5 miliar. Dari 5 miliar itu jatah Pak Kades 5%. Wah, jelas ya. 5 miliar 5% pira ke Pak Kades? Misal, jangankan Bu ada persennya, nggak pakai persen pun moro sing undang bupati, ya Bu. Sekarang saya tanya, nek sing undang Allah moro pora? Piye Pak Ustadz sing undang Allah? Allah sedino 5 kali ngundang kita tekon nang omahe. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pak Kades moro ora? Dia mungkin enggak saru, Kades gak tukang masjid. Dia mungkin teko kayak memang jarang. Tapi Pak Kades Tanjung apa sih pengharapan, aku yakin lah Pak Kades yang bendino sholat di masjid Pak Kades ya. Cuma ya nggak mungkin pengumuman karo warga lah masjid endi, kan nggak enak cari ibadah Pak Kades ya. Walaupun nggak pernah ketok nang masjid si pengharapan ya aja tekon, mungkin sih nang pasir. Baik sangka aja Bu, dan buruk sangka tadi sih nggak pernah jumatan nang bikin nang Tanjung nang si pengharapan, kan sih tugas. Tapi herannya bar jumatan kok nongol, itu masalah itu. Iku Kades kono, nggak Kades kini kok eneng ae. Kades kini ndelok teko raine yakin awak eneng bakat-bakat ulama lah. Apa yang saya muliakan? Akhlak kita kadang-kadang mohon maaf lebih taat kepada manusia, lebih takut kepada manusia ketimbang kepada Allah. Ini akhlak yang tak terpuji. Dulu kita caci-caci orang jahiliyah karena menyembah berhala. Kita hari ini menyembah manusia. Betul apa tidak? Mengapa kau tuhankan manusia? Mengapa kau tuhankan benda? Janganlah kau tuhankan manusia. Janganlah kau tuhankan benda, alam dan isinya, semua ciptaannya, tiada satupun yang mampu menyerupainya. Katakan tereng, Tuhan itu satu, tereng. Tuhan tempat menyembah dan tempat meminta. Yuk Bu, sama-sama Pak. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Jelas Bu? Jelas? Dulu orang jahiliyah menyembah berhala, menyembah patung. Hari ini manusia menyembah manusia, menyembah jabatan. Kalau karena 5 miliar jam 12 malam kita mampu bangun bangkit menuju Pasir Pangarayan, emang Tuhan gak memberikan apa-apa kepadamu? Coba bandingkan iman Allah ini Bu. Bu, adanya diri ini bukti ciptaan Allah. Adanya alam ini bukti ciptaan Allah. Yang buta mata hatinya, yang tuli kesombongannya, sehingga tiada melihat tanda kebesaran Tuhan, sehingga tiada mendengar peringatan dari Tuhan. Sayangnya nggak ada keyboard ya.
Aneh ki foto ya? Keneng ya. Jelas sih yang soal situ nih. Bu. Bu. Coba bandingkan Bu, ibu mau nggak dikasih duit 5 miliar? Musra, ini misal, jawab aja lah, juga kan cocok lah. Ibu mau nggak dikasih duit 5 miliar? Tapi hidungmu diambil semua, potong pakai pisau, pakai parang, mau nggak? 5 miliar? Nggak mau? Artinya Pak Kades, 5 miliar itu belum apa-apa ketimbang hidungnya ibu-ibu ini. Betul? Amit, amit meneh. Mau dikasih duit 1 miliar? Mau, tapi kupingmu diambil 1, dicepot pakai parang, mau? Berarti kuping sebelah lebih berharga daripada duit 1. Yang ngasih kuping siapa? Allah. Yang ngasih hidung siapa? Allah. Kita ini semua yang ngasih Allah. Makanya kalau sudah dikasih Allah, kudu terima kasih aja, nggak usah protes. Pak Ustadz, memang eneng uruh tapi pesek. La ilaha illallah. Dari sononya. Udah dari sononya syukurin aja. Iya. Bu, Bu, tingkat kemuliaan manusia bukan pada mukanya, bukan pada mancung dan peseknya, pendek dan tonggeknya, hitam dan putihnya, cantik dan jeleknya, tapi kemuliaan manusia itu pada ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Manusia mulia, sukses dunia dan akhirat bukan diukur dari kekayaannya, pangkat dan jabatannya, tapi diukur dari ketakwaan. Firman Tuhan tertulis di dalam kitab Al-Quran, miskin dan kaya itu sama. Miskin sana, kaya kemari. Sesungguhnya keduanya itu hanya ujian bagi orang-orang beriman. Mampukah si miskin menjalani penderitaan? Berimankah dia di dalam kekurangan? Mampukah si kaya mengendalikan hawa nafsunya? Berimankah dia di dalam kejayaan? Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Yang kaya janganlah bangga, jangan membusungkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena Bu, jadi kalau begitu yang kita kejar di dunia ini apa? Harta atau takwa? Itu kan harapannya oleh orang-orang simpang harapan. Kenyataannya wis keneng masalah nang gini rupane. Ketahuan ya Ustaz. Dipanggil atasan, tunduk patuh, tak semenit pun kita akan lewat. Sebelum waktu ditentukan kita sudah hadir di hadapannya. Tadi panggil Allah Subhanahu wa taala. Pak, akhlak kita kepada Allah, bagaimana akhlak kita ngobrol kepada jabatan, kepada atasan? Pak Kades kalau ngomong sama bupati, gini Pak Bupati, gini Pak Bupati, apa berani? Pih, kalau belum selesai bupati ngomong nggak bakal berangkat. Betul Bupati? Pak Kades? Alah yolas pernah cerita. Tapi ngomong sama Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. As-salatu mi'rajul mu'minin. Diartikan ulama, salat itu dialognya kita kepada Allah. Betul Bu? Betul. Kira-kira ibu kalau ngomong sama bupati pengen lama atau pengen sebentar? Pengen lama. Tapi ngomong sama Allah pengen sebentar atau pengen lama?
Itulah akhlak yang tak terpuji. Ketahuan Pak dah kita sekarang ini. Allahu Akbar. Pas takbir pertama sih khusuk kan. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Sampai nang kono mulai kacau balau masuk. Inna Suzuki wa Honda wa Yamaha wa Kawasaki Ninja semua belum dibayar kreditnya. Wis mikir kredit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Baru rong ayat wis mulai kacau. Krungu kucing lewat. Ma entek lahi wa asin. Iku wong kono, wong daerah bangun saya rono lah ya. Ruku Allahu Akbar iki dino Senin pula ening kelundangan piye lagi pengajian meneh enggak teko enggak enak teko enggak sempet mun duit gak ening sami Allahu liman hamidah ada pula siji ku daerah dalu-dalu kono enggak teko iku tangga mbiyen waktu nang kampung enggak teko piye Allahu Akbar mikir mbuh apa-apa salat terakhir ngadeg ndodok ruku ndadeg mengi petir ya Allah hujan pula telas rakaat kedua hujan pula piye lagi hancur telas kabeh lagi seminggu gak nyuci hujan pula piye lagi hancur lagi buru-buru assalamualaikum aku mau sholat pirang rakaat nggak sadar 5 rakaat sholat ini sih pernah ngalami eneng dialog sama Allah satu buru-buru yang kedua nggak khusyuk. Bener? Itu akhlak kita kepada Allah masih sampai di situ. Bagaimana Rasul menunjukkan akhlaknya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika sholat, Pak? Sebuah riwayat menjelaskan Allahu Akbar. Suatu ketika Ali bin Abi Thalib masuk melihat Rasul sedang sholat, Ali pun ikut sholat. Ali mengatakan, demi Allah rakaat pertama setelah membaca suratul Fatihah, Rasul membaca suratul Baqarah. Suratul Baqarah Bu sampai habis suratul Baqarah. Dipikir kene bar Baqarah iki rukuk iki. Entek Baqarah Bu bukan rukuk, lanjut terus. Betapa panjangnya lah. Tapi Rasul sholat sunat nggak sholat wajib. Ini bagi imam-imam di sini minta tolong, walaupun hafiz Quran jangan kemelelet. Sebaik-baik imam itu harus imam yang cerdas. Maksudnya Ustadz dia paham situasi, dia sholat nggak sendiri. Saya gitu Pak Kades. Kalau saya imam itu saya tengok jamaahnya di belakang. Neneng model mbah-mbah model ngene iki aja panjang-panjang. Apa nih ibu-ibu modelnya ngene gini kayak panjang wis gak khusuk meneh. Ya Bu ya. Konsepnya biar ayatnya pendek tapi bacaannya bagus, sempurna daripada panjang ayatnya bacaannya buru-buru. Itu kalau saya. Nah kadang-kadang Bu kalau sholat tarawih itu biasanya surahnya itu rakaat pertama cuma surah Yasin. Kan pendek Bu surah Yasin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Sah gak Pak Kades? Siapa sih yang nggak sah? Sah. Rakaat kedua. Al-maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Qur'anil Hakim. Allahu Akbar. Sah nggak? Sah. Oh, coba panjang-panjang. Bikin yang biar nang Medan. Aku biar kan tukang ajan Bu, nang Medan biar waktu kuliah. Ini wawak-wawak umur 83. Untu pun tinggal loro. Ya Allah Tuhanku. Prinsip nang kono imam itu bukan sapa sing alim, sing paling alim, sapa sing paling tua. Mentang-mentang dene sing ngedek masjid harus dene sing imam. Nek enggak dene imam merajuk. Tahu merajuk? Ngambek.
Aku sing ngajan subuhnya. Barajan dan ini standby nang ngarep. Mun aku komen itu maju langsung. Dek ini memang menang tua, tapi mohon maaf Pak, nggak menang ilmu, apalagi cerdas. Paling pendek ayat sakbis. Nek bocone api nggak popo. Saya juga pernah berjamaahkan sholat tarawih dengan imam, tapi kori internasional. Haji Fadlan Zainuddin, enak suarane. Selembar pun dia nih bos, nggak ngerosok. Waktu itu dia baca surah Az-Zumar. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. Aduh mak, itu kori internasional Pak. Model ngono gue aku seneng. Kebetulan tahu aku artinya. Nanti di akhirat orang-orang yang ahli dosa satu kelompok, satu rombongan sesuai dengan dosanya satu barisan digiring masuk ke dalam neraka. Yang ahli zina satu barisan, yang ahli nyopet satu barisan, yang ahli ninja satu barisan, yang ahli gosip satu barisan. Ada nggak sih ahli gosip? Gosip tetangga sendiri, gosipin pemerintah desa. Kadang-kadang ustadz pun Pak Kades digosipin. Lagi pengajian ini, tak delok ustadznya ganteng ya, orangnya pula ya. Seneng kena kerungu. Cici ya awak tapi kurus, la ilaha illallah. Ya luput dari nanti bu di akhirat orang yang ahli gosip satu barisan digiring masuk dalam neraka. Ya Allah ya Tuhanku, sedihnya aku rasa. Tapi ayat berikutnya, وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. Yang orang bertakwa sesuai dengan amalnya masuk ke dalam sorga. Yang ahli baca Quran satu barisan, yang ahli sedekah satu barisan, yang ahli puasa satu barisan, ahli jihad fisabilillah satu barisan. Alhamdulillah, ketemulah di sana Ustadz Ahmad Siregar dengan Pak Kades Sungkono. Pak Kades, Ustadz Regar kan? Iya Pak Kades. Masih tanda Pak Kades, tondo lawak Regar kok viral nggak tondo piye. Pak Kades Sungkono kan? Iya, ya Allah Tuhanku, Pak Kades masuk surga Pak Kades. Apa sih amalan Pak Kades masuk surga? Oh saya Pak Ustadz, amalan saya syukur Pak Ustadz. Masya Allah. Syukur piye Ustadz? DKI jabatan, alhamdulillah. Tak payaki amanah. Luar biasa. Alhamdulillah kades-kades dulu suka korupsi. Semenjak saya kepala desa nggak ada korupsi. Kita berantas korupsi. Alhamdulillah. Mantap. Rajin sedekah yatim piatu, janda-janda tua diperhatikan. Sak janda-janda mudanya juga bisa. Pengajian-pengajian sekarang kita galakkan, kita motivasi ibu-ibu. Alhamdulillah setiap pengajian Pak Ustadz itu semua alhamdulillah ada rezeki sedikit, sawit 100 hektar hasilnya sedikit kita berikan kepada pengajian-pengajian ibu-ibu. Alhamdulillah, termasuk kepada Ustadz waktu di Simpang Harapan itu kan, itu kasih amplop kan Ustadz, itu dari saya katanya. Alhamdulillah Pak Kades, alhamdulillah berkah pantas masuk surga Pak Kades. Pak Ustadz masuk surga amalannya apa? Sabar. Sabar ya, sabar. Habis baterai.
Amalan Pak Ustadz masuk surga itu apa? Tak omong sabar. Tengah ceramah mik mati, apa nggak sabar aku. Kadang-kadang itulah cara. Kalau nggak Ustadz, poro kurus kabeh. Ya kayak imangan. Tak pikir mau mangan awan mau panitia rupanya enggak. Tantenten juga nggak metu-metu. Sabar. Kan sabar, Bu. Aku nggak nyindir. Aku ngomong sabar. Oh, juga lucu tersinggung tak mau kan? Makanya Ustadz pada kurus-kurus kabeh. Burung nih Pak Ustadz wis Bali Pak Kades. Apa rupanya masalah ini Bali kadang-kadang panitia nggak ingat. Sekali ingat salah KI. Sampai keramplok rupanya tertib acara. Awak lungo nggak gawa popo harapan ini minyak di situ kok amplop mau ini dibuka rupanya nggak nih ngopo-opo. Ya Allah Tuhanku. Aku pernah kejadian untuk sabar. Tapi namanya juga ceramah. Ustadz harus ikhlas. Karena ilmu itu termasuk sedekah. Termasuk orang mengajarkan ilmu diamalkan itu menjadi sedekah jari. Idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min talasa. Sedekatun jariyah aw ilmun yantafi'u bi. Ilmu yang bermanfaat diajarkan. Ustadz ceramah termasuk orang yang mengajarkan ilmu bila diamalkan, ibu dapat pahala plus ustadznya pun dapat barokah. Alhamdulillah. Tapi syaratnya kudu ikhlas. Makanya nggak pantas ada ustadz ceramah mengharapkan amplop 100 kok kasih amplop buang amplopnya biar tahu. Ambil isinya. Jangan sepele kali sama ustadz. 100 ibu kasih amplop buang amplopnya. Dari sini lain cerita lah Bu. Nggak pantas ustadz itu ceramah mengharapkan duit, nggak pantas terlalu rendah Bu. Ya Bu ya Pak Kades ya, nggak cocok. Tapi di KI memang nggak boleh ditolak, itu pula masalahnya. Udah nggak pantas ada ustadz mau ceramah kok mengharapkan duit, rendah kali. Rasul dulu waktu ceramah dulu habis hartanya untuk dakwah. Kau ustadz ceramah sekarang minta duit, nggak pantas. Tapi Pak Kades perlu dipahami, lebih nggak pantas kalau jamaah ngundang ustadz nggak ngasih amplop. Ini kan Pak Ustadz yang ngono Pak Ustadz ya. Itu masalahnya itu memang masalahnya. Ya nggak pantas lah. Bapak Ibu saya muliakan, akhlak. Akhlak kepada Allah. Makanya saya sering kalau ceramah itu Bu di masjid, ini kebetulan nggak ada masjid di sini ya, nggak ada masjid. Pak Ustadz, tolong Pak Ustadz diingatkan Pak Ustadz jamaah. Kenapa? Ini kalau waktu maulid masjidnya rame Pak Ustadz. Nanti subuh innalillah wa inna ilaihi rajiun. Jamaahnya paling 3 orang. Betulkah itu Pak Kades? Ditengok Pak Kades kok. Oh, ibu sering nang masjid aja. Betul itu Bu? Masya Allah. Kok iso lah ngono ya? Ternyata podo aja kita kono. Hari ini orang semangat bangun masjid tapi nggak semangat membangun masjid dalam dirinya. Saya dulu Bu di waktu masih anak muda, masih SMA saya dulu. Jangankan bapak ibu saya sholat, tidur di masjid. Saya kuliah selama 6 tahun saya di Medan Bu. Mohon maaf Pak ya. Alhamdulillah. Sejak saya pertama kali di kota Medan sampai saya sarjana kembali saya pulang ke kampung halaman, itu saya nggak pernah tahu namanya kos. Saya tetap tinggal di masjid Pak. Kenapa? Karena nggak bisa bayar kos. Alhamdulillah, saya syukuri kemiskinan ternyata membawa keberkahan. Kalau saya dulu orang kaya, duit saya banyak, mungkin saya nggak tinggal di masjid Pak. Mungkin saya tinggal di kos, kontrak rumah, sewa rumah, ataupun mungkin beli rumah, tinggal di apartemen. Tapi alhamdulillah saya miskin, nggak punya duit, kuliah biaya sendiri, narik becak, jual roti, jual daging, yang udah saya rasakan sampai sarjana sekarang ini. Tapi tinggal di masjid, alhamdulillah. Walaupun di pasar itu banyak masalah, di kampus pergaulan bebas, tapi karena kita tinggal di masjid, ada rimnya Pak, ada torpedonya. Sekurang-kurangnya pada saat sholat itu Allah hapuskan dosa-dosa kita. Saat kita sholat kita ingat dosa kita. Ya Allah ya Rabbi, tadi siang ku jumpa dengan kawan sekampus, cewek cantik pula ngajak